Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alladhi ja'alana min ibadihi al-mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah syahadatal mu'minin, wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil muqarrabin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wal muhajjalin amma ba'd. Faya ikhwanil mu'minin azzakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad aflahal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, marilah kita selalu bertakwa kepada Allah dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan salat, maka hendaklah kita mengerjakannya, karena salat merupakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita sebagai umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah balik dan berakal sehat. Allah melarang kita untuk berbuat zalim, maka hendaklah kita meninggalkannya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirara. Hadis ini menjelaskan larangan terhadap menyakiti diri sendiri maupun menyakiti orang lain, baik dengan tangannya, dengan lisannya maupun dengan jabatannya. Selanjutnya, patutlah kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, yang sebelum kita dilahirkan ke dunia Allah sudah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, sehingga apabila kita menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, impossible, mustahil kita dapat menghitungnya. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Dan apabila kalian menghitung-hitung nikmatku, kata Allah, maka tidak sedikit pun kalian dapat menghitungnya. Maka dari itu patut kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang patut kita jadikan suri tauladan dalam menjalani kehidupan yang sementara ini. Oleh dari itu, mari kita bersalawat kepada Nabi dengan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, rasa-rasanya baru kemarin kita dilahirkan ke dunia, lalu beranjak ke masa remaja, kemudian berlanjut ke masa dewasa, dan saat ini kita berada di masa tua, bahkan sudah mempunyai istri dan anak yang kita cinta, yang tentunya kita mempunyai amanah, mempunyai tanggung jawab yang harus kita jaga. Menjaga tidak cukup hanya memberikan makan dan minum, menjaga tidak cukup hanya menyekolahkannya, melainkan pula menjaga agar tidak melakukan kemaksiatan, menjaga agar tidak melakukan kemungkaran, sebagaimana Allah memberitahu kepada kita melalui firman-Nya yang sudah termaktub dalam kitab suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Salah satu di antara kita menjaga keluarga kita agar terhindar dari api neraka dan masuk ke dalam surga ialah memperbanyak amal kebaikan, sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian dalam melakukan kebaikan. Mau berbuat baik dengan tangannya, silahkan. Mau berbuat baik dengan lisannya, silahkan. Mau berbuat baik dengan jabatan atau hartanya juga, silahkan. Sebab
kebaikan yang kita lakukan, baik itu kecil maupun besar, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Siapa yang berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat keburukan, berbuat kemaksiatan, berbuat kejahatan, maka keburukan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Maka dari itu, jangan sampai kita bersedih, apalagi sampai putus asa tatkala ketika kita melakukan kebaikan tidak dihargai oleh orang lain. Bahkan air susu dibalas dengan air tuba, karena Allah melihatnya, malaikat mencatatnya, dan Allah nyatakan dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Pertanyaannya, lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan tatkala ketika kita mendapatkan kebaikan dari orang lain? Maka yang pertama, ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk syukur kepada Allah, karena yang menggerakkan hati seseorang tersebut untuk berbuat baik kepada kita itu merupakan karena kehendak Allah. Yang kedua, ucapkanlah terima kasih kepadanya, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yazkurin nas la yazkurillah." Siapa-siapa yang tidak pandai mengucapkan terima kasih kepada sesama manusia, pada hakikatnya ia tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita melalui hadisnya, "Man shana ma'akum ma'rufan fakafiruhu fa in lam tajidu ma tukafiuna fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tum." Jika seseorang telah berbuat baik kepadamu, kata Nabi, maka balaslah kebaikannya. Lalu bagaimana jikalau kita tidak mampu membalas kebaikannya? Fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tum. Maka doakanlah sampai kamu merasa bahwa kamu telah berbuat baik kepadanya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, bagaimana jikalau ketika kita akan melakukan kebaikan dan atau ketika kita melakukan kebaikan dengan harta kita, bersedekah dengan harta kita ke masjid, berinfak dengan harta kita ke mushola, ke pondok-pondok pesantren, ke fakir-fakir miskin, ke anak-anak yatim dan lain sebagainya, dari hasil harta yang halal, dari hasil harta yang haram, dari hasil mencuri, dari hasil korupsi, dari hasil berjudi. Maka di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man qasada malan min ma'samin fa wasala bihi rahiman aw tasaddaqa bihi aw anfaqa bihi fi sabilillah jama'allahu lahu jami'an thumma qadhafahu finnar. Apa kata Nabi? Siapa yang mendapatkan harta dari jalan dosa lalu dia gunakan untuk di jalan Allah, maka semuanya itu akan dikumpulkan oleh Allah dan dilemparkan ke dalam api neraka. Sebab innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat, terutama untuk diri ini pribadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amin. Amanallahu wa iyyakum wal muslimin bi husnil khatimah wa ja'alna wa iyyakum min ahli jannah bi rahmatihi innahu ta'ala akramul qurama'i wa arhamar rahimin. Wa astaghfirullaha li wa lakum innahu wal ghafurur rahim.